Sebentar ya guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Siap Mbak Ella, siap Mbak Dewinta. Assalamualaikum warahmatullahi Mbak Mine ya, siap Mbak Mama Iwan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Isti Wiwin. Ya, kita rada-rada telat ya guys. Tadi hampir nggak live karena ada trouble sedikit ya. Oke ya, siap Mbak Eli. Assalamualaikum Mbak Jum ya. Siap ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga sehat selalu semuanya di sana ya. Oke ya, siap Mbak Nia dan Mbak-mbak lainnya. Oke, kita doa dulu. Bismillah. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap Mbak Aulia Ika Jaya ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita ngobrol seperti biasa ya. Aku mulai jawab pertanyaan boleh? Boleh ya, ini agak telat Izuki. Ya, zuhur di tempatku lama kok. Oke, aku mulai ya guys. Siap Mbak Dewinta ya. Teman-teman gak lelah kah? Gak capek kah? Ustazah, saya mau nanya, kalau ijab sere tahu tuh kliu apa nih? Kliu sudah 6 bulan, ijab pun balik lagi. Astagfirullah. Kalau ijab sere tuh kliu sudah 6 bulan, apa harus ijaban balik lagi? Apa bahasanya nih guys? Apa aku nggak ngerti nih bahasanya? Ada yang ngerti nggak? Ini bahasa daerah nih kayaknya nih. Coba dibantu. Ada nggak ya pertanyaannya tuh guys ya? Ada yang ngerti nggak itu apa artinya? Ustazah, siap. Aku aja sapa dulu Mbak Yayan ya. Siap Mbak Resta ya. Apa benar puasa Daud harus ada gurunya? Tidak. Puasa Daud itu puasa sunnah aja seperti biasa ya. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Gitu aja teman-teman ya. Gitu aja teman-teman ya. Jadi sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sepanjang usia. Gitu aja ya. Oke, sebentar ya. Jadi sepanjang usia. Ustazah, konsumen oke gitu ya. Konsumen peang barang dikasih uangnya dikasih. Apa guys? Wallahu alam bisawab ya. Oke ya, teman-teman ya. Apa ini? Oke, Ustazah, kalau barang pecah belah dibeli nggak langsung pakai nggak masalah karena dia bukan kalau barang pecah belah memang harus dipakai dalam waktu 3 bulan karena dia barang harian, kecuali dia karpet, kemudian kecuali dia hiasan itu boleh nggak dipakai ya. Siap Mbak Bes ya. Oke, Ustazah, kalau nikah siru gitu mungkin gimana? Oke, Ustazah, kalau tidak salah ijazah siri sudah 6 bulan apa harus ijazah lagi? Ijazah SMA. Kalau ijazah nikah siri, maksudnya nikah siri ada surat nikah gitu. Kalau wallahu alam bisawab. Nikah lagi kalau udah 6 bulan nikah siri diperbarui nikah gitu enggak perlu. Tajdidun nikah bukan pada nikah siri, tapi memperbarui nikah atau tajdidun nikah itu terjadi pada orang yang rujuk ya setelah talak 1 lebih dari 3 bulan, talak 2 lebih dari 3 bulan dan seterusnya ya. Oke ya, Ustazah, hari ini apa masih bulan Syawal? Hari ini terakhir puasa Syawal. Besok udah Zulqaidah. Ustazah, uang anak yatim yang pernah dipakai wajib diganti ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah, oke, dia cerai udah 6 bulan. Kalau mau balik lagi harus ijab kabul lagi. Apa balik aja kalau mau rujuk? Nah, itu baru ngerti aku pertanyaannya tuh. Ada seseorang yang udah cerai 6 bulan, berarti talak 1 atau talak 2. Kalau lebih dari 3 bulan, kalau mau rujuk harus nikah ulang. Dia nggak bisa balik gitu aja. Nikah ulang itu namanya tajdidun nikah, memperbaharui nikah. Itu boleh. Ya, itu boleh ya guys. Oke ya, aman ya. Siap KNK ya. Kalau kita senam aerobik, apakah dosa memposting di sosmed karena pakai baju olahraga? Dosa dong ya. Ustazah, kalau suami terloncat mulutnya nggak ada hubungan dengan kamu katanya sama istri. Ya, itu adalah bagian dari talak kinayah. Makanya mulutnya disimpan, jangan terloncat-loncat.
Ya, itu bagian dari talak kinayah ya. Oke. Ustazah, kalau mau bangun rumah, kebaikan bulan di bulan apa saja? Untuk bangun rumah tidak ada bulan terbaik, tapi kalau untuk nikah bulan terbaik adalah bulan Syawal ya. Ustazah, oke ya. Nah, aman ya, guys. Ustazah, sebentar ya. Kalau lagi sedih, aku ucapnya apa? Kalau lagi sedih itu ucapnya hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu doanya ya. Oke, Ustazah, 3 kali talak apa bisa rujuk? Nggak bisa. Talak 3 nggak bisa rujuk ya. Talak 3 nggak bisa rujuk. Kalau talak 3 itu si perempuan tuh harus nikah dulu dengan orang lain. Setelah nikah harus tidur dulu dengan orang lain. Setelah tidur dengan orang lain harus cek hamil atau tidak. Kalau hamil tunggu diceraikan. Kalau udah diceraikan nggak bisa balik. Kalau udah diceraikan bisa balik. Kalau nggak diceraikan nggak bisa balik ya. Oke, Ustazah. Oke, sebentar. Uh, hmm, hmm, hmm. Kalau puasa Daud Senin dan Kamis ambil Senin oke. Kalau puasa Daud lalu berbenturan dengan Senin dan Kamis, niatnya adalah puasa Daud ya. Oke, niatnya adalah puasa Daud ya. Oke, puasa Daud berbenturan dengan Senin dan Kamis, niatnya adalah Daud ya. Ustazah, oke ya. Jika kita dalam keadaan marah, ucapnya apa? Oke, ucapnya adalah auzubillahi minasyaitonirrajim ya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk ya. Jaga Riau, gimana ini jaga Riau? Sesama orang Riau bilang aku nggak jelas, kukurung juga nanti. Ya, mau masuk mana? Mau masuk mana? Di tampan atau di kampar? Oke, Ustazah, kita minta cerai kepada suami atau istri, apakah harus nikah lagi, Zah? Ketika kita minta cerai kepada suami atau istri, apakah harus nikah lagi? Maksudnya gimana? Aku nggak paham. Ustazah, oke, sebentar. Kurung aja nih sesama masyarakat Riau ini. Jangan bikin malu, Ya, gitu ya. Kita lanjut ya, guys. Ustazah, oke. Nah, hukum mencintai suami orang tapi kita masih bersuami itu gimana? Tapi kita tidak cinta lagi itu gimana? Hukum mencintai suami orang itu jinsiah. Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina ya. Jangan dekati zina ya. Jadi nggak boleh ya dengan orang lain, dengan yang bukan mahram itu nggak boleh. Ustazah, kalau cerai talak 3, bulan 3 bisa dibalekkan atau gimana Ustazah? Tidak ada keutamaan nikah di nikah di tanggal kembar, nggak ada. Kecuali belanja online tanggal kembar oke lah ya kan. Ada dia promonya ya. Ustazah, oke. Kalau kita kaget, kita ucapnya apa? La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah ya. La haula wala quwata illa billah. Ustazah, jika menyuruh laki kita sholat, apa hukumnya ya? Oke. Apa hukumnya ketika menyuruh suami sholat? Idza al munkar falyughayyir. Kalau kita melihat kemungkaran, maka ubah kemungkaran itu. Wajib memerintahkan dia untuk sholat, tetapi khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan sesuai dengan kemampuan akalnya. Ya, kemudian kalau dia bantah, wajadilhum billati iya ahsan ya. Bantah dia dengan bantahan yang baik. Lalu kemudian kalau dia tetap tidak mau ikuti kita, wala taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah ya. Suami yang sekarang maksiat suatu ketika bisa jadi suami yang paling taat ya. Oke, gitu ya guys. Jadi jangan putus asa atas rahmat Allah ya. Oke, Ustazah, puasa Syawal sudah berakhir hari ini ya. Oke, nah gitu ya teman-teman ya. Oke ya guys, gitu dia ya. Oke, clear ya teman-teman ya. Oke.
Oke, gitu ya. Ustazah, oke ya. Kalau minta cerai, minta pasangan apa boleh? Kalau terucap gimana? Seorang istri yang mau bercerai dengan suaminya tidak jatuh talak walaupun kepala ke bawah, kakinya ke atas. Itu nggak jatuh talak ya. Tetapi ketika suaminya yang ngomong talak tanpa saksi, itu tetap jatuh talak. Oke. Ustazah, oke ya. Memisahkan hubungan suami istri, tergantung memisahkan hubungan suami istri pelakor ya nggak boleh lah. Oke ya guys, ustazah pengalaman Karyau, doa untuk anak cepat dapat jodoh. Robbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Anaknya yang membaca Robbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Anaknya yang membaca itu ya. Tetapi kalau seandainya orang tuanya pengen anaknya menikah, lakukan sholat sunat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke, gitu dia ya. Lalu doakan anaknya supaya dapat jodoh. Oke, Ustazah, oke ya. Alhamdulillah Ustazah, kalau setelah sholat baca Al-Fatihah, apa harus ada jeda? Tidak. Kalau setelah sholat mah bebas aja guys ya. Kalau setelah sholat mah bebas aja. Yang penting kalau antara gerakan sholat itu baru ya. Antara gerakan sholat itu baru dia pakai yang namanya tumak ninah. Contoh ya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, dia Allahu Akbar. Nah, itu boleh ya. Itu tumanina dan hukumnya wajib ya kan. Nah, oke. Oke, clear ya teman-teman ya. Ustazah, biar anak soleh pinter, cerdas awalannya, anak soleh, Robbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Robbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Ustazah, rumah tanggaku rusak karena orang. Pastikan itu karena orang. Kadang-kadang banyak orang berumah tangga, rumah tangganya rusak karena dia, tapi malah menyalahkan orang lain. Dia cuci tangan dan menyalahkan orang lain. Siapapun yang harus bertanggung jawab terhadap rumah tangganya adalah suaminya. Jadi harus make sure bahwa itu bukan prasangka, tetapi itu memang bagian. Banyak orang yang bertengkar nyalahin orang guys. Itu banyak banget kasusnya ya. Padahal dia yang bikin gaduh, dia cuci tangan, ingin terlihat baik, dia sampaikan itu karena orang. Kecuali fakta bahwa dia adalah pelakor misalnya ya. Jadi kayak gitu ya guys. Ustazah jangan cuci tangan pakai rinso aja. Ustazah mencukur alis sekedar merapikan boleh nggak? Mencukur nggak boleh, tetapi kalau dia sekedar pakai pensil atau kemudian sisir itu boleh. Clear ya teman-teman ya. Oke guys ya, clear ya. Ustazah, oke. Terkabul hajat banyak baca surat munjiat, apakah benar? Cukup teman-teman baca doa di wilayah-wilayah mustajab saja. Oke, kapan wilayah mustajab? Yang pertama adalah saat hujan lebat, kemudian yang kedua adalah saat petir berbunyi, kemudian yang ketiga adalah antara azan dan iqomah, kemudian yang keempat adalah saat sholat fardu, kemudian yang kelima saat sahur dan berbuka. Oke, saat sahur dan berbuka itu doa-doa kita sangat mustajab. Oke, clear ya teman-teman ya. Ustazah, apa? Oke, Al-Quran sudah lama, nggak lengkap ditaruh ke atas aja. Oke, Ustazah, kalau sudah ketok palu dari hakim cerai, tapi suami nggak ridho, apakah jatuh talak tetap sah sebagai talak? Karena penentuan talak daripada gugat cerai itu adalah dari hakim, bukan dari suaminya. Oke, maka perempuan nggak bisa ngomong cerai, dia harus melalui perantara wali hakimnya. Oke ya, Ustazah, Robbi habli minas solihin dibaca habis
beberapa kali bebas aja. Baca dalam jumlah ganjil. Robbi habli minas solihin, ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh. Itu boleh dibaca 3 kali, 5 kali, 7 kali, di sujud terakhir juga boleh. Supaya kita dapat anak soleh ya. Ustazah, bersentuhan wudhu dengan suami batal enggak? Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Jika ada ikhtilaful ulama, teman-teman mau pilih yang mana silahkan ya. Sama oke, gitu ya guys. Jadi ikhtilaful ulama itu banyak. Perbedaan pendapat di kalangan ulama itu banyak banget ya guys. Di antaranya adalah tentang bersentuhan wudhu suami istri. Nah itu ada yang bilang batal, ada yang bilang tidak, ada yang bilang batal kalau muncul syahwat aja, gitu kan ya. Oke, aku nggak lihat Mbak Indra. Ustazah, oke, siap Mbak Ruli. Coba lagi Mbak Ruli ya. Oke. Ustazah, kalau kita sholat qobliyah tapi belum azan nggak boleh. Oke, tapi belum azan gak boleh. Yang namanya qobliyah itu harus azan dulu ya. Tafakkur itu berpikir artinya. Tafakkur itu mengingat-ingat keesaan Allah, mengingat-ingat nikmat Allah. Kalau muhasabah itu mengingat kekurangan, ya, mengingat kesalahan, mengingat dosa. Tapi kalau tafakkur yaitu mengingat-ingat kelebihan, mengingat-ingat nikmat. Itu namanya tafakkur, mengingat-ingat kelebihan yang Allah berikan kepada kita, mengingat-ingat itu semua yang Allah berikan kepada kita. Ya, paham nggak? Muhasabah dan tafakur ya. Muhasabah mengingat dosa, tafakur mengingat nikmat ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke. Kalau sholat wudhu harus azan dulu? Tidak. Sholat wudhu itu bisa dikerjakan kapanpun siang dan malam ya. Kapanpun siang dan malam itu boleh ya. Sholat sunat wudhu kapanpun siang dan malam itu boleh. Oke, clear ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, oke, apa boleh kita mewarnai rambut? Tidak boleh kecuali henna. Henna itu adalah yang masuk ke dalam batang rambut. Kalau dia berada di luar batang rambut, seperti apa namanya, yang teman-teman pakai di salon-salon itu nggak boleh karena dia menutupi batang rambut. Saya qobliyah zuhur 4 rakaat 1 kali salam boleh. Sengaja aku qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3 dan 4 semuanya pakai ayat pendek. Oke, kayak gitu ya guys. Clear ya. Jadi kalau sholat sunnah rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek ya. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau kita pernah ngomong bahwa badalkan haji suami, kalau sekedar keinginan itu tidak ada masalah. Kalau sekedar keinginan tidak ada masalah, tidak dilakukan. Kecuali kalau dia nazar. Kalau nazar dia harus dilakukan. Oke. Ustazah, bolehkah potong rambut kalau lagi haid tidak ada dalil yang mengharamkan secara tegas? Baik. Apakah kalau punya Quran lebih dari 2 nggak dibaca nanti dihisap? Tentu tidak. Ya, saran aku sih daripada teman-teman nggak baca Quran itu lebih baik-baik teman-teman wakafkan saja. Kalau teman-teman wakafkan maka dia akan senantiasa dapat pahalanya nanti. Oke. Ustazah, oke, cara puasa Daud untuk perempuan harus izin suami ya. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Oke. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Oke, sebentar ya. Kalau mikot saat umroh haruskah ada wudhu? Sholatnya yang ada wudhu. Sholatnya, kan kita kalau mikot itu dianjurkan untuk sholat 2 rakaat. Nanti setelah ngambil mikot kita pergi ke mobil batal wudhu enggak apa-apa. Nanti nyampe di kota Mekah kita mau tawaf ambil wudhu lagi aja. Saat mikot ke tawaf batal wudhu enggak apa-apa. Jangan ditahan pula anginnya, masih jauh perjalanan menjelang ke Mekah ya.
Ustazah, zakat penghasilan kan harus sebulan sekali. Kalau uang dari penjualan perumahan tidak harus sebulan sekali. Boleh aja dirapel penghasilannya sekali setahun, keluarkan 2,5%. Boleh aja dirapel penghasilannya sekali setahun, keluarkan 2,5% ya. Kayak gitu ya guys. Oke ya. Oke. Ustazah, kalau semalam nggak sholat tahajud karena bangun kesiangan, bolehkah diganti sholat duha? Tahajud dan duha dua sholat yang berbeda. Kalau nggak tahajud, ya teman-teman sholat duha. Nggak apa-apa, tapi tujuan duhanya bukan mengganti tahajud. Ya tujuan duhanya ya sholat duha aja. Oke ya guys. Ustazah, oke ya, zakat penghasilan boleh diberikan pada orang tua dan anak yatim? Nggak boleh, zakat mana boleh ke orang tua kita sendiri ya, ke anak yatim juga nggak boleh ya. Ustazah, oke, kalau kita males nanggapin yang selalu ngomongin orang harus males. Malah justru kalau teman-teman semangat menghadapi gibah itu salah. Wih dia sombong loh, iya loh, nah, itu baru masalah, ya kan? Nah tapi kalau seandainya teman-teman nggak nyaman dengan gibah itu baru mantap ya. Dia ahlul gibah nih guys, pokoknya pinter guys. Dia nggak tahu apa-apa, ceritanya udah panjang, orang baru datangi dia sekali saja, dia akan dengan merasa paling tahu tentang orang dan dia menggibahkan orang itu. Nah dia memang spesialisasinya tupoksinya tuh di bidang gibah guys. Dia nggak kenal dengan orang itu, tapi dia bisa gibahkan orang itu luar biasa. Memang profesor doktornya di bidang gibah. Jadi teman-teman orang kayak gini, at the end of the day biarkan Allah yang membalasnya, teman-teman tenang aja lakukan yang terbaik ya. Oke, nggak usah pusing-pusing lah dengan masalah-masalah, biasa saja lah ya. Ustazah, oke ya, sebentar ya. Kalau oke ya. Kalau ya doh, ya dia udah ahli di bidang gibah, ya kan? Dan ada orang yang kerjanya itu namimah ya guys. Namimah itu adalah orang yang bisa mengumpulkan orang banyak. Makanya ada dalil wa asgili zalimin bizzalimin. Ya Allah, kumpulkanlah orang zalim dengan orang zalim. Wa akhrijna min bainihim salimin. Dan keluarkan kami dari mereka dengan selamat. Dia merasa paling benar, dia kumpulkan banyak orang untuk membenci. Oke, jadi everything is okay teman-teman, tenang aja ya. Oke Ustazah, nah gitu ya sebentar. Oke. Ya, itu namanya kayak gitu ya, guys. Oke, sebentar ya. Oh, cepat sekali, teman-teman. Ustazah, sebentar ya. Kenapa ya? Berhenti tulisannya ya. Oke, teman-teman, oke ya. Oke, aku coba jelaskan langsung ya. Oke, jadi nggak usah difikirkan, aman aja, is oke, nggak ada masalah ya guys. Ustazah, kau bolehkah wanita ziarah kubur? Ada dalil kuntu nahaitukum an ziaratul kubur ala faduruha. Dulu aku melarang wanita ziarah kubur, sekarang aku membolehkannya. Jadi suatu ketika dulu Rasulullah memang melarang orang ziarah kubur, sekarang Rasulullah membolehkannya. Suatu ketika ada orang yang jalan di antara dua kuburan dan wanita itu sedang berziarah. Lalu kemudian wanita itu menangis dan Rasulullah berkata, fasbir fatawakkal. Ya, bersabarlah dan bertawakallah. Oke, artinya apa? Artinya boleh wanita ziarah. Ambil wudhu, pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok, masuk ke lingkungan kuburan, lalu ucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Lalu kemudian selanjutnya teman-teman boleh ambil air, tumpahkan dari kepala sampai basah bagian bawah. Lalu kemudian teman-teman banyak berdoa. Udah gitu aja, nggak jadi masalah. Oke, Ustazah, bagaimana membayar untuk orang yang meninggal dunia? Membayar zakat untuk orang meninggal nggak bisa lah zakat. Membayar hutang kepada orang yang meninggal. Yang pertama cari ahli warisnya dan bayar ke dia. Yang kedua adalah teman-teman boleh ganti dengan sedekah. Oke, Ustazah, riba boleh. Riba itu haram, bagaikan menzinahi ibu kandung sendiri. Orang yang riba sekarang bukan orang yang miskin. Banyak orang kaya yang terlihat kaya,
mobilnya bagus, rumahnya gede, tapi malah dia hutang riba. Ya, dan itu fakta, nggak boleh. Itu bagaikan menzinahi ibu kandung sendiri. Ya, gitulah, ya kan? Nah, hutang semuanya. Nah, itu nauzubillah. Aku doakan semoga teman-teman yang berhutang riba Allah keluarkan dari hutangnya, Allah mudahkan pengurusan hutangnya, dan Allah hentikan hasrat dunianya sehingga tidak banyak berhutang. Jadilah orang kaya bukan terlihat kaya, rumahnya gede, tapi hutangnya Masya Allah ya luar biasa. Nauzubillah ya. Semoga Allah mudahkan. Jadi orang yang kaya beneran, bukan sekedar terlihat kaya. Oke. Nah gitu ya guys, malu kita. Oke ya guys, Ustazah, ya, apakah gadekan sawah itu boleh? Gadekan sawah itu boleh. Yang penting hasil dari sawah itu tidak semata-mata menjadi hak orang yang digadaikan. Oke, Ustazah, oke. Saya urus suami sakit stroke, apa saya dosa? Apa saya dosa? Wallahu a'lam bishawab. Itu guys. Ini ya, apa namanya tuh? Skip. Contoh hutang riba, simpedes. Apa utang ke bank, ya kan? Ada orang yang karakternya nggak mau lunasin apapun. Ya dia lunas ini, dia jadikan DP lagi, dia lunas ini, dia jadikan DP lagi, dia lunasi ini, ya kur, ya. Nah itulah teman-teman ya, janganlah, udahlah hijrah. Dia tidak akan berkah, dia akan menjadi sesuatu yang buruk untuk kita dan keluarga kita. Tapi aku berbaik sangka teman-teman yang pernah berhutang riba bukan karena nggak tahu, tetapi bukan karena ada apa-apa, tapi karena nggak ngerti. Semoga Allah lunaskan ya. Ustazah, oke ya. Ustazah, oke. Kita kecewa sama suami, boleh tidak kita ungkapkan? Ungkapkanlah, daripada dia memendam, ujung-ujungnya nanti jadi badai yang akan menghantam. Ingat, orang yang suka diam bukan berarti tidak ada masalah. Kadang-kadang dia hanya memendam untuk suatu ketika dia muntahkan nanti sulit menyelesaikan. Jadi usahakan, ungkapkan dan selesaikan. Oke. Ustazah, berhubungan sebentar ya. Bersentuhan suami istri, itu dia. Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Kayak gitu ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, kalau bunga deposito itu termasuk riba. Ya, bunga deposito itu termasuk riba. Ya, jadi kalau teman-teman mau investasilah di SBSN Syariah atau di reksadana syariah atau di saham yang tidak ada emiten ribanya. Oke ya guys, Ustazah, ada orang yang bayar fidyah kepada seseorang, tapi orang yang dikasih fidyah itu minta puasa. Untuk bayar untuk puasa. Ada orang yang bayar fidyah ke seseorang. Fidyah itu hanya kalau kita tidak mampu untuk membayarnya. Selagi mampu bayar ya teman-teman selagi mampu bayar puasa ya teman-teman bayar. Kecuali kalau teman-teman tidak dalam keadaan mampu membayarnya, maka boleh fidyah. Satu hari adalah 7 ons. Kemudian sekali 30 hari 21 kilogram ya. Oke, gitu ya. Kalau sekedar nabung nggak ada masalah ya. Kalau sekedar nabung nggak ada masalah. Afiliat nggak apa-apa. Afiliat itu kan ujroh, dia ngambil upah selisih dari keuntungan ya. Gak apa-apa ya, aku affiliate udah ter-CO 800.000 produk di akun kita dalam 2 tahun terakhir dan sudah mega kreator. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau untuk affiliate. Yang penting pastikan barang yang dikirim sesuai dengan yang di-spill oleh hostnya ya. Ustazah, oke, apakah mengamalkan sholawat munjiat 1000 kali lebih bisa dikabulkan doa kita? Bisa aja. Ya Allah, saya baca sholawat, dengan sholawat ini lapanglah rezekiku dan seterusnya. Ya Allah, saya baca sholawat, dengan sholawat ini dan seterusnya. Ya Allah, saya baca sholawat dan seterusnya. Saya punya simpedes, apakah wajib dibayar? Bayar. Ya, lunaskan ya, lunaskan ya. Jadi jangan sampai tidak dibayar ya. Oke, Ustazah, mamaku ISK mau beli madu. ISK itu bukan madu akasia, ISK itu madunya adalah madu osteo ya.
Oke, kredit rumah, mobil, motor itu semuanya riba. Kredit rumah, mobil, motor itu semuanya riba. Pertama, dalam angsuran ada dendanya. Yang kedua, dalam angsuran ada bunganya. Yang kedua, dalam telat ada dendanya. Kemudian yang ketiga, kalau telat teman-teman nanti agunannya akan diambil dan dia akan dikasihkan yang agunan teman-teman dia ambil dan apa yang udah teman-teman serahkan tidak dia kembalikan. Ustazah, yang mau sholat zuhur, zuhur aja. Aku zuhur masih 1 jam lagi. Oke ya, Ustazah, tolong madunya. Madu, coba baca bismillah. Coba baca bismillah, aku spill madunya. Assalamualaikum Mbak Sari ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga sehat selalu semuanya di sana ya. Oke, siap Mbak Istiwiwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Sanu ya. Oke, siap Mbak Sari, Mbak Frida ya. Oke, Mbak Dani, Mbak Lela. Suara aku gimana? Apakah sudah bagus atau mic-nya rusak lagi? Ntar ya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Masya Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Semoga teman-teman sehat selalu semua di sana ya. Siap Endarman ya. Oke, aman ya guys, masya Allah ya. Oke, sebentar ya. Oke guys, siap ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini ya. Oke, teman-teman semuanya kita doa dulu. Bismillah, Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman. Siap Mbak RR ya. Oke, aku boleh jawab. Yang mau masak boleh, yang mau nyetrika boleh, yang sambil ngemil boleh, yang sambil baring boleh, sambil kita belajar santai di akun ini ya. Siap Mbak Uding ya, siap Mbak Caci ya. Aku mulai boleh ya. Oke, Ustazah. Oke, siap Mbak PPB ya. Siap Mbak Tingkir ya. Gak harus Mbak Faro, gak harus ya. Oke, aku mulai boleh. Ustazah, suami tidak jujur dan istri mengetahui tapi memilih diam padahal hatinya sakit. Nggak boleh ya. Idza ra'al munkar falyughayyir. Kalau melihat kemungkaran itu harus diubah. Nggak boleh dosa itu didiamkan. Harus diselesaikan, harus ya boleh Mbak Purwanti. Harus diselesaikan sampai benar-benar dia berhenti untuk berdusta. Oke, siap Mbak Virgo ya. Nyimak sesi kedua. Oke, mantap ya. Siap Mbak Veve ya. Oke, teman-teman semuanya ya. Kita lanjut ya. Ustazah, oke. Izin simpan di galon. Siap ketua. Boleh ya. Ustazah, suami suka marah-marah tanpa minta maaf tapi malah bicara kasar. Ya, itu adalah karakter ya guys. Karakter yang agak sulit diubah. Yang penting kalau lagi baikan teman-teman boleh ngomong. Lagi baikan teman-teman boleh ngomong ya. Ustazah, oke, baca Al-Waqiah kapan? Baca Al-Waqiah itu habis subuh. Siapa yang baca Al-Waqiah habis subuh maka akan dilapangkan rezekinya. Siapa yang baca Al-Muluk mau tidur maka akan dilindungi dari siksa kubur. Siapa yang baca Al-Kahfi di hari Jumat maka akan dilindungi dari Jumat satu ke Jumat lainnya. Oke, Ustazah sebelumnya sudah merutinkan baca Yasin setiap malam Jumat tapi dengar ceramah katanya nggak boleh mengkhususkan. Boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, nggak ada masalah ya, khusus hari Jumat ya. Oke, gitu ya. Oke, aman ya teman-teman, boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Ustazah, kalau niat mau kurban tapi nggak jadi karena uangnya mau dipakai umroh nggak apa-apa. Siap Mbak Eli. Segala kebaikan kalau nggak jadi kita kerjakan maka dia tetap akan dianggap dapat pahala niat. Jadi dia tidak dapat pahala seutuhnya, cuman kebaikan yang tidak jadi dikerjakan dia dapat pahala niat ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, apakah lampu kamar mandi harus selalu nyala? Tidak. Bolehkah sedekah kurban ke orang tua? Kurban untuk orang tua, sedekah kurban ke orang tua ini maksudnya gimana? Orang tuanya masih hidup?
Imat, coba kurban atas nama orang meninggal atau mengorbankan orang tua. Apa nih maksudnya nih? Coba ya. Bolehkah membeli daging kurban? Maksudnya membeli daging kurban gimana? Ada orang jual daging kurban lalu kita beli. Boleh kalau dia orang. Sebenarnya kalau dia orang kaya, dia mesti membagikan saja daging kurban itu kepada orang. Kalau dia orang miskin, dibolehkan dia menjualnya kalau dia nggak ada sesuatu untuk dia makan ya. Oke, nah gitu ya guys. Umroh berapa biayanya tergantung travel ya. Ustazah, kapan batas mandi junub, apa sebelum azan subuh? Mandi junub itu sebelum azan subuh ya. Oke. Oke, Ustazah, sholat qobliyah subuh itu dikerjakan setelah azan apa sebelum subuh? Sholat qobliyah, yang namanya qobliyah harus azan dulu baru sholat ya. Harus azan dulu baru sholat ya, teman-teman ya. Harus azan dulu baru sholat. Jadi nggak ada namanya qobliyah subuh itu sebelum azan. Qobliyah zuhur, azan zuhur dulu baru sholat dan seterusnya ya. Ustazah, aku nggak doyan daging dan geli pegang daging. Kalau kurban nggak pernah minta daging, boleh nggak? Mbak nggak dapat fadilah memakan hewan kurbannya. Mbak cuma dapat fadilah berkurbannya. Karena memakan hewan kurban saat teman-teman dalam kondisi di hari tasyrik dapat pahala sunnah makan. Doa sujud terakhir itu boleh dibaca di sholat fardu atau sholat wajib, boleh aja, nggak jadi masalah ya. Oke, jadi kalau teman-teman doa sujud terakhir ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, baca doa sujud terakhir. Kalau pakai bahasa Indonesia ucapkan dalam hati, kalau bahasa Arab boleh dilafazkan dengan berbisik. Lalu kemudian baru duduk. Nah, seperti itu ya. Doa sujud terakhir ini bisa dilakukan di sholat fardu maupun sholat sunnah ya. Bolehkah sholat rakaat pertama membaca kulhu 20 kali? Boleh ya. Sedekah kurban untuk orang tua yang masih hidup. Lebih tepatnya bukan sedekah kurban, tapi berkurban atas nama orang tua yang masih hidup. Nah, kasih uang ke dia, dia daftar atau yang kita daftarin itu boleh ya. Ustazah, kayak gitu ya. Di sujud terakhir sebelum tahiyat boleh Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar ya. Ya Allah, berikan aku jalan keluar ya. Oke, Ustazah, oke ya. Dapat daging kurban. Sebentar ya. Kalau sholat kesiangan apa boleh qobliyah subuh? Selagi masih ada waktu subuhnya masih boleh. Tapi kalau waktu subuhnya udah habis, udah nggak bisa. Yang namanya qobliyah bisa dikerjakan selagi masih ada waktu sholatnya. Misalnya nih ya teman-teman ya, qobliyah zuhur. Harus ada sholat zuhur dulu. Qobliyah zuhur dulu, zuhur baru ba'diyah zuhur ya. Ustazah, oke ya. Untuk orang meninggal, kurban untuk orang meninggal, apakah kita boleh memakan? Boleh. Yang tidak boleh kita makan adalah kurban yang kita nazarkan atau kurban nazar ya. Ustazah, oke, kurban buat orang tua yang meninggal boleh dong ya. Suatu ketika seorang sahabat menangis kepada Rasulullah, ya Rasulullah, andaikan orang tuaku hidup, dia pasti pengen berkurban. Apa kata Rasulullah? Kau ambil uangmu dan kau kurbankan atas nama mak dan bapakmu. Itu boleh ya. Oke, apakah berdosa kalau membatalkan puasa sunnah? Tidak berdosa. Kalau membatalkan puasa sunnah tidak berdosa ya. Oke, Allahumma rzuqni makhraja dibaca berapa kali? Allahumma rzuqni makhraja itu dibaca 11 kali. Di sujud terakhir ketika mau habis sholat ya. Boleh nggak sholat tahajud 2 salam terus witir langsung 3?
boleh, nggak jadi masalah ya. Apakah daging akikah tidak boleh disimpan bila bersisa? Boleh disimpan hingga besok, tapi pahala sunnah memakannya sudah hilang. Sama dengan makan hewan kurban di hari tasyrik. Lebaran pertama, kedua, ketiga, keempat, memakan hewan kurban hukumnya sunnah. Setelah itu hukumnya sunnah sama dengan beli daging di pasar aja lagi. Sama dengan sama dengan hukum kalau kita memakan daging akikah di hari akikah, pahalanya sunnah muakkad, setelah itu pahala sunnahnya udah hilang. Sama dengan beli daging di pasar aja lagi ya. Kenapa saya tidak pernah mimpiin almarhum suami semenjak meninggal? Nggak usah dipikirin. Tugas Mbak adalah mendoakan, bukan memikirkan mimpi ya. Ustazah, lebih bagus mana kurban kita atau ibu yang sudah lansia? Terserah, kalau Mbak belum berkurban, Mbak kurban duluan. Kalau Mbak sudah berkurban, boleh kurbankan atas nama ibu yang telah meninggal. Gak masalah, atau ibu yang sudah lansia. Dengan syarat kalau teman-teman mau berkurban atas nama orang lain, teman-teman harus kurban duluan ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Jika anak sudah bekerja, sholat subuh harus dibangun terus. Apa kita harus biarkan? Tidak juga, boleh dibangunkan sekali-sekali ya. Jadi tidak harus tiap hari. Sholat taubat boleh dikerjakan tiap hari, bagus. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Bagus, sengaja aku sholat sunat taubat ya, sunnah atasku karena Allah. Setiap hari boleh ya. Kalau ada imam menguap, apakah sholatnya sah? Menguap dalam sholat itu sholatnya sah saja Mbak. Yang penting nanti dia kena makruh saja. Menguap dalam sholat adalah makruh. Makruh itu dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka. Ya, ditinggalkan lebih baik. Oke, gitu ya guys. Nah, jadi kalau menguap dalam sholat makruh ya. Ustazah, bolehkah beli kurban minjam uang di koperasi? Saranku kalau teman-teman tidak ada ribanya pengen kurban boleh. Tapi kalau ada ribanya jangan ya. Sholat sunat taubat kapan bisa dilaksanakan? Sholat taubat itu bisa siang dan malam. Siang dan malam boleh. Yang penting jangan habis subuh dan habis asar ya. Ustazah, iddah cerai mati, istri lagi hamil. Kalau suami meninggal dunia, istri sedang tidak hamil, maka maksa iddahnya 140 hari. Coba ingat semuanya, harus paham ini. Kalau seandainya suaminya meninggal, maka istrinya itu punya masa iddah 140 hari. Oke, nah 140 hari. Dalam 140 hari itu teman-teman melakukan upaya seperti tidak boleh menikah dengan orang lain. Tapi kalau seandainya teman-teman itu hamil, maka masa iddahnya sampai lahir anak baru boleh nikah dengan orang lain ya. Kenapa mengundang saya Ustazah? Saya nggak ada ngundang, TikToknya yang ngundang. Saya belum pernah berkurban, tapi saya berkurban atas nama ibu bapak yang meninggal. Nggak boleh. Mbak harus berkurban atas nama Mbak dulu, baru Mbak bisa berkurban atas nama orang yang telah meninggal dunia ya. Oke, gitu ya guys. Nah, aman. Ustazah, apakah orang pikun masih diwajibkan sholat 5 waktu? Tidak. Orang pikun tidak wajib sholat 5 waktu. Kalau teman-teman gak mau sholat, mungkin boleh pikun aja dulu. Itu lebih menarik dibanding meninggalkan sholat ya. Ustazah, kalau sholat duha lupa doa duhanya dibaca setelah sholat boleh, nggak jadi masalah. Niat sholat qobliyah dan ba'diyah. Sengaja aku sholat qobliyah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat ba'diyah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke.
Ustazah, kalau kita kurban apa suami duluan? Bebas aja. Yang penting siapapun yang berkurban ya doakan untuk orang tuanya yang meninggal atau untuk keluarganya. Misalnya yang berkurban suami, doakan istrinya. Ya Allah, saya berkurban, dengan berkurban ini dapatlah pahalanya istri saya, anak saya, anak laki-lakiku, anak perempuanku, sahabatku dan seterusnya ya. Oke, sudah itu boleh ya. Ustazah, apakah boleh ikut kolektif berkurban? Kolektif berkurban hanya boleh satu sapi 7 orang, satu unta 7 orang. Misalnya satu sapi 40 orang itu bukan kurban namanya adalah sedekah. Bolehkah berkurban sekarang? Bolehkah berkurban sekarang? Aku minum dulu yang coy, karena ada yang nanya boleh nggak berkurban sekarang. Jadi aku minum aja dulu, oke? Bentar ya. Mantap minumanku guys. Kalau berkurban sekarang itu namanya sedekah. Kalau mau dia dianggap pahala kurban, dia harus di hari kurban. Seperti itu, paham nggak? Kalau teman-teman mau zakat fitrah harus sebelum lebaran. Kalau teman-teman zakat fitrahnya sekarang itu namanya sedekah. Kalau teman-teman mau sholat qobliyah itu harus azan dulu. Kalau teman-teman sholat qobliyah sebelum azan subuh itu namanya tahajud. Kalau teman-teman mau kurban sekarang boleh, itu namanya sedekah. Oke, kurban itu ditentukan waktunya. Sama dengan teman-teman bilang boleh nggak saya itu sholat subuhnya sekarang, ya nggak bisa. Oke, sabar Ustazah, iya aku bercanda saja. Aku sabar guys, aku yang paling sabar sejagat raya guys. Teman-teman nanya ke celana dalam pun aku jawab guys. Iya. Oke guys, Ustazah, aku yang paling sabar sealam barzah. Canda ya guys. Ustazah, puasa Syawal cuma 4 hari gimana? Kalau puasa Syawal cuma 4 hari nggak dapat fadilahnya. Karena dalam ada dalil man shoma ramadhana, siapa yang berpuasa Ramadan summasba'hu sittam min Syawal, lalu menambahnya dengan 6 hari yang di bulan Syawal, faka'annama siyamad dahar, bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Masya Allah, thank you ya. Gitu ya. Mau ketawa takut GEMUK. Oh iya sih. Nggak nyambung ya? Oke, Ustazah, oke ya. Bisa Mbak Eka ya, zakat termasuk fisabilillah. Sebentar, zakat termasuk fisabilillah, penerima zakat mal siapa aja? Zakat mal orang fakir bisa, orang miskin bisa. Fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Ustazah, oke. Hidung mancung neng, memang ndak masuk apa yang ku cakap ke otaknya guys. Hidung yang dibahasnya, perasaan kita balas kurban guys. Dibilangnya hidung mancung neng, ngeri kali si Aib nih. Masukkanlah ke otak tuh apa yang ku cakap ini. Jangan hidungku pula yang ditengok, ya kan guys. Nah, Ustazah, oke. Ustazah, lanjut ya. Hoi Aib, mana ceritanya Aib? Ya, cobalah Aib, apa hukum kurban atas orang meninggal Aib? Gimana ceritanya? Oke ya guys, Ustazah, oke Aib. Cuman lah Aib. Ustazah ikut kurban kolektif setiap tahun. Jadi kurban itu kolektifnya cuman boleh 7 orang Mbak. Satu sapi itu 7 orang. Ya, tapi kalau satu sapi itu 40 orang itu namanya sedekah ya Mbak. Boleh secara hukum nggak masalah ya Mbak. Kurban satu diniatkan untuk satu keluarga, boleh nggak? Bukan diniatkan, didoakan. Nah ya, jadi kita misalnya berkurban gitu ya, lalu kita doakan, ya Allah saya berkurban, pahala kurban ini untuk siapa? Untuk anakku, suamiku, orang tuaku, itu boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, apa Mbak Yoyo? Oke, setiap ya.
Oke, Ustazah, afdolnya kurban sapi atau kambing bebas. Karena ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah untuk pergi haji, Rasulullah memang membagi satu kambing satu orang, satu unta 7 orang. Rasulullah tidak menyatakan lebih baik yang mana kok ya. Ustazah, puasa Syawal udah lewat ya. Hari ini terakhir puasa Syawal ya. Doa sedekah subuh. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku ya. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Oke. Gitu ya. Oke, gitu ya. Oke. Ustazah, puasa Senin Kamis sekaligus membayar puasa kodo. Jadi gini, satu niat satu amal saja. Kalau Mbak mau puasa kodo, kodo aja. Kalau Mbak mau puasa Syawal, Syawal aja ya. Atau puasa kodo, kodo aja. Senin dan Kamis aja ya. Ustazah, oke ya. Oke, clear ya teman-teman ya. Kata temanku, orang yang mau kurban apa artinya harus bersih? Enggak juga. Justru dengan kurban kita membersihkan hati kita ya. Dengan kurban kita bersihkan hati kita ya. Ustazah, kalau mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum boleh? Sekarang masih boleh ya, sampai kapan boleh mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim ya. Oke, gitu ya. Oke, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Kayak gitu kan misalnya ya. Jadi artinya apa? Taqabbalallah, Allah terima amalku dan amal kalian. Gitu aja sih. Boleh aja sih diucap ya. Ustazah, oke lanjut ya. Kalau bayar fidyah puasa habis lebaran apa masih bisa? Bayar fidyah puasa habis lebaran apa masih bisa? Masih bisa Mbak, sampai Ramadan tahun depan. Sampai Ramadan tahun depan masih bisa ya. Ramadan tahun depan masih bisa ya. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Kurban sapi 7 orang, kumpulin uangnya jauh-jauh hari. Bagus, itu namanya tabungan kurban. Ya, kita ada kurban lalu kumpulkan jauh-jauh hari. Itu namanya tabungan kurban ya. Ustazah, oke ya, sebentar ya. Oke, doa ngusir tuyul gimana? Aku nggak terlalu paham tuyul itu ada atau tidak. Tapi kalau teman-teman pengen terhindar dari jin, kemudian setan, ya, kemudian orang-orang jahat, kemudian hipnotis, ya, kemudian para penipu gitu ya, atau terhindar dari godaan binatang berbisa, ya, atau misalnya jin, setan, orang-orang jahat, binatang-binatang, doanya gini, ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Ini doanya ya. Oke gitu ya guys. Ustazah, berarti sah kan uang kurban kolektif dikumpulkan jauh-jauh hari? Sah saja, tidak ada masalah ya. Oke. Ustazah, apa boleh selamatan untuk haul orang tua yang meninggal? Boleh, kalau konsepnya cuma sedekah. Ditalak 3 suami, minta rujuk lagi nggak boleh ya. Oke, kalau talak 3, rujuknya adalah seorang suami harus menikah dulu dengan orang lain ya. Seorang suami, seorang istri harus menikah dulu dengan orang lain. Setelah menikah harus tidur dulu dengan orang lain. Setelah tidur harus cek hamil atau tidak. Kalau hamil tunggu diceraikan. Kalau udah diceraikan baru bisa rujuk. Kalau nggak bisa. Oke, ribet amat Mbak Nursiah. Puasa Syawal baru 3 tapi sudah mau berakhir ya sudah. Semoga kita ketemu dengan Syawal tahun depan ya. Ustazah, hari ini terakhir puasa Syawal, betul sekali ya. Oke ya. Ustazah, oke, hari ini jatuh tempo, duit belum ada, zikir apa yang harus saya baca? Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, mudahkan, jangan persulit ya. Siap Mbak Virgo ya.
Oke, atau nggak usah rujuk Mbak Virgo. Mending nggak usah cerai atau nggak usah rujuk, nikahnya sama yang lain aja. Kan udah talak 3. Ustazah, kalau kita masih punya hutang, apa boleh kita berkurban? Kalau hutangnya masih lama jatuh temponya, boleh aja teman-teman berkurban. Hutangnya masih lama jatuh temponya, boleh aja teman-teman berkurban. Yang nggak boleh itu adalah misalnya teman-teman punya hutang 2 juta. Ya, jatuh temponya udah lewat. Lalu teman-teman malah tidak berkurban. Lalu kemudian teman-teman malah berkurban. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi kalau jatuh temponya masih lama, hutangnya masih 2 tahun lagi, lalu teman-teman pengen kurban sekarang, itu tidak jadi masalah ya. Karena kurban dengan hutang 2 bab yang berbeda. Oke, Ustazah, oke. Jualan aplikasi tidak ada masalah ya. Oke. Clear ya, Ustazah? Oke, aman ya guys. Teman-teman boleh share-share tautan tab-tab layarnya ya. Ustazah, talak istri setelah 40 hari rujuk harus akad lagi tidak? Kalau talak 1 dan talak 2, saya ulang. Kalau talak 1 dan talak 2, saya ulang. Kalau talak 1 dan talak 2, itu kalau mau rujuk dia tidak di bawah 3 bulan, berarti 40 hari kan di bawah 3 bulan tuh, iya kan? Di bawah 3 bulan tuh, maka dia tetap harus di bawah 3 bulan, maka dia tidak perlu nikah lagi. Kecuali kalau rujuknya di atas 3 bulan. Nah, itu baru dia perlu nikah lagi ya. Oke ya guys, gitu ya guys. Ustazah, usia 10 tahun baiknya akikah atau kurban Zah? 10 tahun baiknya akikah atau kurban, bebas aja Mbak. Karena status akikah juga udah sunnah ya. Ustazah, oke, kalau uang kredit dipakai umroh gimana? Uang kredit dipakai umroh maksudnya uang riba. Kalau uang riba dipakai umroh, amalnya tertolak. Rodon sama dengan orang minjam uang di bank untuk dipakai umroh, itu amalnya rodon, amalnya tertolak. Karena syarat diterimanya sebuah amal adalah benar niatnya, benar amalnya. Kalau seandainya niatnya benar, amalnya salah, itu amalnya tertolak. Contoh, saya ngasih makan anak yatim dari hasil nyuri, niatnya benar, amalnya salah. Atau saya bangun masjid dari hasil korupsi, itu juga tertolak. Jadi kalau mau diterimanya sebuah amal, maka harus benar niatnya, benar amalnya ya. Paham teman-teman ya? Oke, gitu ya guys. Oke, kita lanjut ya. Ustazah, adakah kalau pinjam uang di bank syariah termasuk riba? Majelis ulama mengatakan boleh, tapi aku tidak merekomendasikan. Karena tetap aja harga pokok jauh lebih tinggi dibanding harga ngebayar jauh lebih tinggi dibanding harga pokok. Oke. Ustazah, oke, sebentar ya teman-teman ya. Ustazah, kalau mau kurban tapi uang hasil nabung, tapi masih punya hutang jangka panjang, oh berarti boleh, kurbannya boleh dilakukan ya. Kalau hutangnya adalah jangka panjang ya. Oke, Ustazah, kalau suami kita cerai tapi lewat orang lain, apakah jatuh talak? Tidak. Yang namanya cerai harus direct ke orangnya langsung. Ustazah, nabung emas dijual buat kurban, baguslah. Kalau teman-teman ada emas, jual aja buat kurban. Atau teman-teman punya tabungan, jual aja untuk kurban. Ya, kurban patungan silahkan, yang penting 1 sapi 7 orang ya. Oke, Ustazah, bolehkah sholat duha 4 rakaat 1 kali salam? Boleh. Sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir ya. Rakaat 1, 2, 3, dan 4 semuanya pakai ayat pendek. Oke. Ustazah, clear ya. Bolehkah baca Allahumma rzuqna makhraja di sujud terakhir sholat tahajud? Baca doa sujud terakhir bisa di semua jenis sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Baik sholat fardu maupun sholat sunnah, bisa banget ya. Ustazah, bolehkah saya sedekah subuh saya kumpulkan buat cucu saya? Jawabannya boleh. Ustazah, hukum usaha paket lebaran gak jadi masalah ya.
Ustazah, bolehkah sholat taubat tapi tidak mandi taubat dulu? Tidak ada masalah ya. Uang dapat arisan boleh nggak untuk kurban? Boleh, yang penting diganti dan dilunaskan nantinya ya. Ustazah, apa boleh saya bersedekah tapi nggak izin suami? Tergantung. Kalau uangnya uang Mbak, maka usahakan izin suami. Uang suami, usahakan izin dia. Minimal dia tahulah. Kalau uangnya uang Mbak, bebas, nggak perlu izin suami ya. Ustazah, oke ya, kalau kerja di bank itu gimana hukumnya? Kalau kerja di bank, kalau dia di bagian kredit, analisis kredit, kemudian kolektor kredit, debt collector, head unit untuk bagian kredit itu semuanya nggak boleh, haram ya. Ustazah, kalau wanita lagi haid bisa ziarah kubur, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak ya, lebih baik jangan dulu. Apakah bacaan surat kalau mau nanya, kalau nazar tidak dikabulkan, tidak wajib nazar. Kalau nazar tidak dikabulkan, ya tidak usah nazar. Artinya tidak usah kerjakan ya. Gitu ya guys, tidak usah dikerjakan ya. Ustazah, boleh Mbak Faro ya. Ustazah, oke, kalau habis sholat duha, sebentar ya. Kalau habis sholat duha, oke. Ustazah, sebentar dulu ya. Kalau sedekah subuh masuk ke keropak masjid. Oh, keropak itu ini masjid, tempat masjid. Maka hukumnya adalah boleh kalau teman-teman tim yang ke masjid kan. Oke, Ustazah, apakah bacaan surat pendek untuk sholat taubat ditentukan? Tidak ya. Jadi bacaan sholat sunat taubat atau bacaan sholat sunnah lain ya, atau sholat fardu yang lain bebas aja. Yang penting Al-Fatihahnya dibaca. Oke ya. Berhubungan badan dengan suami yang tidak sholat, apakah zina? Tergantung. Jika suaminya mengakui bahwa sholat itu wajib, cuman dia tidak mau untuk melakukan sholat, maka dia tidak zina karena suaminya cuman fasik saja. Tapi kalau suaminya tidak mengakui kewajiban sholat, tidak mengakui kewajiban syariat, maka Imam Hanafi mengatakannya kafir, jadinya berzina. Tetapi kalau seandainya dia mengakui sholat itu baik, cuman dia males doang itu, ya maka dia cuman fasik. Maka kalau berhubungan badan dengan dia tidak termasuk zina. Semoga paham ya. Oke, Ustazah, otaknya terbuat apa? Otakku terbuat dari otak-otak. Gimana cara menjawabnya guys? Otaknya terbuat dari apa? Dari itu pula masalahnya yang terbaca. Aku nih membacanya ngeflow aja guys. Jadi kalau komentar teman-teman tuh kayak gitu terbaca pula sama aku. Oke ya guys. Apa Mbak Ega Mega? Otaknya terbuat dari apa? Dari apa lah tuh? Dari otak. Oke ya guys. Ustazah, oke. Hukum meminjamkan uang dengan bunga. Minjamkan uang tuh pakai uang, nggak usah pakai bunga melati dibawa dari rumah, nggak usah. Ini uangnya, ini bunganya, nggak usah ya cuy. Ya jadi kalau pinjamkan uang aja, jangan pakai bunga melati atau bunga rosy glow, nggak usah. Nah terus bunganya ditinggalkan di rumah, yang ini dibayar pokoknya saja. Jangan ada kelebihan dari harganya. Oke, gitu ya guys. Nggak boleh ada kelebihan ya. Oke Ustazah, oke. Sehat ya. Sabar Ustazah, yang baru mampir pasti ngiranya aku marah. Ustazah ini pemarah dang. Memang iya. Selebel. Ustazah, iya bercanda saja. Kalau mau kurban di kampung tapi posisinya merantau nggak masalah ya. Jadi kurbannya di kampung, teman-teman karena teman-teman merantau nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah. Iya Mbak, oke ya. Ustazah. Bolehkah uang sedekah subuh dipakai selamatan buat acara rumah baru? Boleh. Yang penting kan nanti untuk orang ya kan. Oke, siap Mbak Zahara ya. Ustazah, apakah kalau kurban dagingnya mesti ada untuk kita konsumsi? Iya dong, hukum memakan daging kurban itu sunnah ya.
Ustazah, oke, kalau saya punya baju dan nggak terpakai, ya kan? Nah, tak karena udah sobek, dibakar boleh nggak Ustazah? Dibakar boleh, nggak masalah. Ya Ustazah, Ustazah, nazar sepertiga malam bagaimana hukumnya? Nazar di sepertiga malam, ya. Mbak ngapain nazar sepertiga malam? Nazar pagi-pagi boleh juga kok, ya. Ya, Ustazah, oke. Ikut imam di masjid kalau kita di rumah nggak bisa. Yang namanya berjemaah itu satu tempat satu waktu. Satu tempat satu waktu, ya. Misalnya di depan rumahku ada musola. Di tempatku adalah rumahku. Imamnya takbir, aku takbir juga. Imamnya ruku, aku ruku juga. Imamnya sujud, aku sujud juga. Itu nggak boleh. Karena dalam berjemaah satu tempat satu waktu, ya. Oke, gitu ya, satu tempat satu waktu, ya. Oke. Ustazah, apakah sholat tahajud harus tidur dulu? Tidur dulu baru tahajud itu bukan perkara sah dan tidak sah. Tapi perkara afdol dan tidak afdol saja. Tidur dulu baru tahajud sah dan afdol. Ya, kemudian tak pakai tidur langsung tahajud sah juga. Cuman kurang afdol saja. Ustazah, pakai sejadah Hajar Aswad tidak dianjurkan. Di Arab itu sudah tidak boleh dijual. Tetapi kalau pakai sejadah yang ada Ka'bahnya doang masih bisa. Kalau uang sedekah subuh kita kasih ke orang tua bagus. Aku ibu rumah tangga, enggak. Aku pengen kerja, meninggalkan anak. Gimana hukumnya? Izin ke suaminya. Ya, izin ke suaminya ya. Ustazah, kalau uang hasil SHU apakah termasuk uang riba? SHU sisa hasil usaha tidak riba. Kalau orang yang kurban boleh nggak makan daging kurbannya? Boleh. Yang tidak boleh itu adalah memakan daging nazar ya. Oke, gitu ya guys, gitu ya. Ustazah, oke. Kadang kita sholat, kita nggak nyambung, kok nggak nyambung sama Allah. Karena kita nggak ngerti arti bacaan sholat. Kalau kita ngerti, kita bisa nyambung kok. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawabnya, Hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Ketika kita ucapkan Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawabnya, Atna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Ketika kita ucapkan Maliki Yaumiddin, Allah menjawabnya Majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Jadi kalau teman-teman ngerti arti bacaan sholat itu sangat bagus. Nanti ada rezeki, coba lihat di video aku tentang buku memahami bacaan sholat, cuma 20 ribuan tapi bisa membuat kita itu semangat dalam ibadah ya. Ustazah, beli madu akasia buat ibuku yang hepatitis. Wow, harus dibeliin ibunya. Aku suka kalau dia nanya, mau beliin ibuku untuk ginjalnya. Aku mau beliin ibuku untuk kolesterolnya. Aku mau beliin ibuku untuk diabetesnya. Masya Allah, semoga jadi anak yang berbakti ya. Oke ya, oke gitu ya guys. Nah nanti bisa beli madunya. 9.20 aku spill, udah lewat. Nah kita tuh ada madu untuk daleman ya. Kayak hipertensi, kayak asam urat, kayak asam lambung, kayak kolesterol ya. Kemudian kayak tadi hepatitis, vertigo, atau teman-teman haidnya nggak lancar. Ya itu beliin ibunya. Ya beliin ibunya kalau ada rezeki. Ya itu madu akasia. Orang tua suka dikasih madu loh. Beneran loh guys, orang tua tuh seneng dikasih madu. Ya, nah karena dia butuh itu. Oke kan guys, nah itu adalah madu akasia. Cuman ada madu lagi untuk lutut. Ya, lutut ya, lutut, tulang, tumit, pengapuran, saraf kejepit, rematik itu osteo. Kemarin aku punya teman, usia teman ya, 60 tahun, tapi aku anggap teman ya. Ini itu jatuh dari kamar mandi, tulangnya patah. Bingung dia guys, patah gimana lah nih udah apa. Aku bilang pakai madu osteo, aku kasih 2 madu osteo, 2 botol buat dia karena dia udah kalut banget karena patah gitu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Sekarang dia sudah membaik guys. Cepat perbaikannya dan tukang urutnya pun bingung gitu kan guys. Nggak masuk akal tapi madu osteo itu madu tulang, stroke, saraf kejepit dan pengapuran kayak gitu guys. Nah aku langsung kayak ini